Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, bagaimana hari ini? Apakah sudah siap belajar? Ya, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Baik. Nah, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 1. Nah, sebelum hari ini kita belajar, kita ucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, bagi yang baru bergabung, ayo dukung channel ini dengan subscribe channel ini, like dan komen, serta aktifkan tanda loncengnya untuk dapat melihat notifikasi video terbaru dari Bali Puspa ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yaitu Trikaya Parisuda. Nah, apa yang dimaksud dengan Trikaya Parisuda? Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata Trikaya Parisuda? Baik, Ibu akan jelaskan di sini. Nah, jadi Trikaya Parisuda ini dibagi menjadi 3 kata, yaitu kata Tri, kata Kaya, kata Parisuda. Nah, apa artinya dari masing-masing ketiga kata ini? Jadi Tri artinya adalah 3. Kemudian Kaya artinya perilaku atau perbuatan. Kemudian Parisuda artinya suci atau baik atau yang disucikan. Kemudian ketika digabungkan ketiga kata ini, Trikaya Parisuda adalah 3 perilaku yang harus disucikan. Nah, apa saja yang harus disucikan? Perilaku apa saja? Ada anak-anak yang bisa menjawab? Iya, perilaku yang harus disucikan tersebut yaitu yang pertama adalah Manacika Parisuda. Yang kedua, Wacika Parisuda. Yang ketiga, Kayika Parisuda. Nah, apa yang dimaksud masing-masing bagiannya ini? Manacika Parisuda apa artinya? Kemudian Wacika Parisuda apa artinya? Kemudian Kayika Parisuda apa artinya? Mari kita lihat. Baik, Manacika Parisuda adalah berpikir yang baik. Jadi, berpikir itu berasal dari kata manah. Manah itu pikiran. Jadi, Parisuda yang suci atau yang baik. Jadi, berpikir yang baik, bagaimana kita harus mengendalikan pikiran kita supaya kita selalu berpikir yang baik. Ya, Ibu harapkan anak-anak di rumah tetap mempunyai pikiran yang baik. Karena apa? Karena akan mendapatkan hasil yang bagus atau positif untuk diri kalian sendiri ya. Ya, di sini Ibu sertakan contoh perilaku yang termasuk Manacika Parisuda, yaitu tidak mencurigai orang lain. Jadi kalian tidak pernah mempunyai pikiran untuk mencurigai orang lain. Kemudian yang kedua, tidak berpikiran buruk terhadap orang lain. Yang ketiga,
rajin belajar. Jadi apa yang kalian cita-citakan itu supaya tercapai harus bagaimana? Ya, harus belajar. Kemudian rajin sembahyang. Selain rajin belajar, rajin sembahyang itu juga penting untuk mengendalikan pikiran. Jadi aura-aura positif itu akan datang ke dalam diri kalian. Dan selain itu, rajin sembahyang adalah merupakan contoh atau wujud kita sebagai manusia menghormati adanya ide Sang Hyang Widi Wasa, ya. Nah, yang terakhir, percaya terhadap hasil perbuatan. Nah, hasil perbuatan ini biasa disebut dengan karma pala. Jadi kalau kalian berbuat baik, maka hasilnya akan baik pula. Kemudian sebaliknya, kalau kalian berbuat buruk atau jahat, maka hasil perbuatan yang kalian dapatkan adalah buruk juga. Bisa dipahami? Ya, baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah wacika parisuda. Nah, apa yang dimaksud dengan wacika parisuda? Yaitu berkata yang baik. Jadi selain berpikir yang baik, berkata yang baik itu sangat perlu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh membantah perintah dari orang tua. Nah, selain itu Ibu contohkan. Yang pertama, berkata sopan dengan orang lain itu harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, memberi salam bila bertemu orang. Nah, ketika kalian pada saat di sekolah atau ketemu gurunya di luar sekolah, kalian wajib memberikan salam kepada guru. Kemudian contoh berikutnya, berkata jujur dan benar. Jadi kalian harus jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian tidak menghina atau mengejek orang lain atau teman. Jadi tidak menghina atau mengejek orang lain itu tidak boleh kalian lakukan. Menghina atau mengejek orang lain akan menjauhkan diri kalian untuk banyak punya teman, ya. Kemudian tidak membentak orang lain. Berikutnya adalah bagian kaike parisuda, yaitu berbuat yang baik. Selain pikiran, perkataan, perbuatan juga harus disucikan atau berbuat yang baik. Misalnya ada teman yang jatuh karena terpleset, maka kalian harus menolongnya. Yaitu yang pertama, menolong orang lain sudah. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan. Jadi kalau teman kalian atau saudara-saudara kalian mendapatkan musibah, kalian bisa membantunya dengan memberikan sumbangan atau tempat tinggal. Nah, berikutnya tidak mencuri. Jadi mencuri itu adalah perbuatan yang yang dilarang ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan.